Naga Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-350 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ani Ruslianti sebagai wanita tua, Abdi Nugroho sebagai orang desa, Oki sebagai gadis penari, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu berlari kencang meninggalkan tepian rawa. Akhirnya, karena merasa lelah, dia menghentikan larinya. Kemudian dia melangkah sempoyongan menuju ke sebuah batang pohon rindang. Untuk sesaat lamanya dia duduk merenung di bawah pohon. Dia masih belum percaya bahwa apa yang dialaminya benar-benar merupakan suatu kenyataan. Dia menganggap bahwa semua itu terjadi karena khayalan-khayalannya tentang mimpi. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Pastilah semua itu terjadi karena aku tercekam oleh mimpiku tentang ular naga Puspa Kresna. Aku tahu. Sekarang ini aku hidup dalam dunia hayalan. Petani aneh itu sebenarnya tidak pernah ada. Demikian pula bocah Angon itu. Sebenarnya hanyalah gambaran-gambaran pikiranku semata-mata. Mereka tidak pernah ada. Buktinya tiba-tiba mereka lenyap dari pandangan mataku. Mereka lenyap bagaikan asap. Saat itu, Arya Kamandanu duduk bersandar di sebatang pohon rindang. Pohon itu sudah nampak tua, daun-daunnya meranggas, dan pokok-pokok pohon sudah banyak yang rapuh. Secara tidak sengaja, Arya Kamandanu meraba kulit pohon yang kasar. Tiba-tiba dia terkejut. Dia melihat kulit pohon itu berubah menjadi sisik,
Sisik ular. Ya, sisik ular naga Puspa Kresna. Oh, apa ini? Sisik ular? Benarkah apa yang kulihat ini sisik ular? Oh, iya, benar. Sisik ular. Sisik ular naga Puspa Kresna. Oh, tidak. Tidak! Syukurlah Angger sudah siuman kembali. Semalaman Angger pingsan. Siapakah kau? Jangan pikirkan siapa diriku, Angger. Yang penting Angger selamat. Tapi kalau Angger mau tahu juga, aku adalah perempuan tua yang tinggal di desa ini. Aku salah seorang warga desa Panitikan. Oh, jadi sekarang ini aku berada di desa Panitikan. Ya, benar, Angger. Angger berada di pondokku di desa Panitikan. Oh, terima kasih atas pertolongan ibu. Saya sangat berhutang budi. Sudahlah, lebih baik Angger istirahat. Sebenarnya, kemana tujuan perjalananmu, Angger? Saya ingin pergi ke Candi Kagenengan, Bu. Tahukah ibu jalan paling aman menuju ke Candi Kagenengan? Candi Kagenengan? Candi Kagenengan sudah tidak berapa jauhnya dari desa Panitikan. Barangkali Angger tinggal jalan 1 hari 1 malam, maka Angger akan tiba di Candi Kagenengan. Apakah saya tidak tersesat jalan, Bu? Oh, tidak, Angger. Angger sudah mengambil jalan yang benar. Tapi Angger tidak perlu terburu-buru. Angger istirahat saja dulu. Saya membuat sedikit makanan. Barangkali Angger merasa lapar. Makanlah, Angger. Makanlah sedikit, supaya tubuh Angger tidak menjadi lemah. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya hanya akan merepotkan ibu saja. Jangan berkata begitu. Saya tidak merasa repot. Lagi pula, saya hanya tinggal sendirian di pondok ini. Saya tidak mempunyai siapa-siapa. Suami tidak punya, anak juga tidak punya. Kehadiran Angger membuat saya menjadi tidak lagi kesepian. Alah dulu di sini barang beberapa hari. Tidak, Bu. Terima kasih. Lain kali saja kalau kebetulan lewat desa Panitikan, saya akan mampir ke pondok ibu. Sekarang ini saya mempunyai urusan yang sangat penting, Bu. Urusan apa, Angger? Kok kelihatannya penting sekali? Maaf, Bu. Saya tidak dapat mengatakannya kepada ibu. Baiklah. Saya tidak akan memaksanya. Secara tidak sengaja, Arya Kamandanu menatap mata wanita tua itu. Untuk kesekian kalinya dia terkejut. Mata wanita tua itu berubah menjadi kemerah-merahan. Dan sinar mata itu adalah sinar mata ular naga Puspa Kresna. Pancaran mata itu menyorot tajam ke arah wajah Arya Kamandanu. Arya Kamandanu menjadi gelagapan, tapi dia berusaha melawan pandangan mata itu. Tidak. Ini pasti hanyalah pikiran-pikiranku sendiri. Tidak mungkin. Aku tidak percaya bahwa wanita tua ini adalah penjelmaan dari ular naga Puspa Kresna. Aku tidak percaya. Arya Kamandanu terus menatap mata wanita itu. Dia berusaha untuk melawan sorotan mata yang sangat tajam. Mendadak keanehan itu lenyap perlahan-lahan. Dia tidak lagi melihat tatapan sepasang mata ular naga Puspa Kresna. Yang tinggal hanyalah tatapan lembut seorang wanita tua. Ada apa, Angger?
Tidak, Bu. Tidak ada apa-apa. Maafkan saya. Apakah Angger baik-baik saja? Sepertinya Angger kurang sehat. Tidak, Bu. Saya tidak apa-apa. Saya cukup sehat. Wajah Angger kelihatannya sangat pucat. Saya kira sebaiknya Angger jangan buru-buru meneruskan perjalanan. Istirahatlah dulu di pondok saya. Tinggallah beberapa hari di sini. Tidak, Bu. Terima kasih atas kebaikan hati Ibu. Tapi maaf, saya tidak bisa lama-lama tinggal bersama Ibu di sini. Saya mempunyai urusan yang harus saya selesaikan. Tapi... Ada apa, Angger? Aneh sekali Angger ini. Ada apa? Memang, Bu. Akhir-akhir ini, saya banyak mengalami keanehan-keanehan. Saya mengalami berbagai peristiwa yang aneh. Susah dicernakan oleh akal sehat. Oh, alah. Barangkali Angger terlalu banyak berpikir. Janganlah membiarkan pikiran mengembara kemana-mana. Angger harus pandai mengendalikan pikiran. Pikiran bisa menjadi sahabat kita, sekaligus bisa menjadi musuh besar kita. Benar, Bu. Apa yang baru saja Ibu katakan memang benar. Dan agaknya sekarang ini pikiran-pikiran saya telah menjadi musuh besar saya sendiri. Oh, benarkah demikian? Benarkah apa yang kualami? Apa yang kulihat ini semua merupakan gambaran-gambaran dari pikiranku sendiri? Nah, aku ingat apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Lungga. Ular naga Puspakresna itu memang ular siluman yang sakti. Dia bisa mencolok putra, mencolok putri. Dia bisa merubah wujudnya menjadi apa saja, seperti yang diinginkannya. Tapi dia tidak bisa menutupi seluruh rahasia dirinya. Menurut Bapak Lungga, jika siluman itu merubah wujudnya menjadi manusia, maka masih ada yang bisa dikenali. Sebuah noda hitam sebesar telapak tangan orang dewasa menempel di pundak bagian kiri. Oh, kalau begitu, aku akan membuktikannya. Kalau memang wanita tua ini adalah penjelmaan ular naga Puspakresna, pastilah dia memiliki ciri-ciri itu. Ada apa, Angger? Mau apa, Angger ini? Maaf, Bu. Maaf. Bukannya saya kurang sopan. Saya ingin tahu siapa diri ibu ini sebenarnya. Apa maksudmu, Angger? Bukankah sudah kelihatan bahwa saya ini adalah wanita tua? Apa yang Angger inginkan? Maaf, Bu. Saya ingin melihat pundak ibu sebelah kiri. Oh, jangan. Untuk apa Angger melihat pundak kiri saya? Itu tidak sopan, Angger. Ingat, saya ini sudah tua, badan saya sudah keriput, tidak menarik lagi. Maaf, Bu. Maaf, kalau saya terpaksa berbuat sedikit kurang sopan kepada ibu. Saat berikutnya, Arya Kamandanu meraih tangan wanita tua, sementara tangan kirinya menjambret pakaian yang dikenakan wanita tua di bagian pundaknya. Angger, apa yang Angger lakukan ini? Mengapa Angger merobek pakaian saya? Maaf, Bu. Maaf. Ternyata saya keliru. Oh alah, Angger telah berbuat tidak sopan. Kalau Angger ingin main-main dengan wanita, janganlah dengan saya. Saya sudah tua, saya sudah keriput. Angger ini keterlaluan sekali. Angger telah membuat diri saya malu. Malu sekali. Maaf, Bu. Sekali lagi saya mohon maaf. Bukan maksud saya untuk berbuat kurang ajar terhadap ibu. Saya hanya sekedar ingin tahu saja, Bu. Ingin tahu apa? Ingin tahu pundakku? Ini, lihat pundakku. Ini, lihat sampai puas. Kau ini laki-laki yang tidak senonoh. Percuma aku menolongmu. Untung aku segera tahu siapa dirimu. Kurang ajar. Maaf, Bu, maaf. Sungguh saya sama sekali tidak bermaksud kurang ajar terhadap ibu. Saya ternyata keliru. Maaf, Bu. Saya mohon diri. Dasar laki-laki tidak senonoh. Enak saja minta maaf. Ini lihat, pakaianku satu-satunya sudah kau robek. Kurang ajar, pemuda bejat. Oh, mudah-mudahan kau diterkam siluman. Mudah-mudahan kau diterkam setan gentayangan di tengah jalan. Akan desa Panitikan, dia memutari sebuah pinggang bukit, kemudian menghambur turun, dan ketika bintang-bintang mulai bertaburan di atas langit, Arya Kamandanu sudah tiba di desa Kali Selikur.
Malu sekali. Aku telah berlaku tidak senonoh pada seorang wanita tua. Benar-benar memalukan. Tapi sekarang hatiku menjadi sedikit tenang. Ternyata anggapanku selama ini keliru. Mulai sekarang, aku harus lebih tenang dan berhati-hati. Aku tak ingin tertipu oleh khayalan-khayalanku sendiri. Aku harus tetap ingat apa yang telah dikatakan Bapak Lungga. Noda hitam sebesar telapak tangan manusia dewasa. Itulah ciri-cirinya. Noda hitam yang menempel pada pundak bagian kiri. Inilah ciri-cirinya ular naga Puspakresna. Dan aku tidak perlu takut lagi. Buat apa takut? Bukankah aku sudah bertekad untuk bertemu dengan siluman itu? Aku harus bertemu dan bertarung dengannya. Sepertinya aku mendengar suara gamelan. Ya, arahnya di sebelah sana, di balik kerimbunan daun-daun bambu itu. Barangkali ada seorang warga desa sedang menyelenggarakan pesta. Baiklah, sekedar untuk mengisi waktu malam ini, lebih baik aku pergi ke sana. Arya Kamandanu melangkah ke arah bunyi gamelan di balik rimbunan pohon-pohon bambu. Ternyata dugaannya benar. Ada seorang warga desa sedang menyelenggarakan pesta perkawinan anak gadisnya. Upacara perkawinan telah selesai dilaksanakan sejak sore tadi. Sekarang tinggal acara hiburan. Ada beberapa macam acara hiburan. Ada tukang banyol, ada kidungan-kidungan, dan ada pula tari-tarian. Ketika Arya Kamandanu melangkah ke halaman yang penuh sesak oleh penonton, sedang dilangsungkan acara tari-tarian. Arya Kamandanu segera mencari tempat yang enak untuk melihat ke atas panggung. Arya Kamandanu terkejut begitu melihat acara tari-tarian di atas panggung. Dia hampir tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Kemudian dia menguak kerumunan orang-orang dan mencari tempat yang lebih dekat untuk menonton. Oh, tari-tarian Nisa Caranagini. Oh, benarkah apa yang kulihat ini? Siapa gadis penari itu? Dia dapat memperagakan tari-tarian Nisa Caranagini secara sempurna sekali. Hampir tak ada cacat celahnya. Tapi benarkah dia memperagakan tari-tarian Nisa Caranagini? Atau barangkali ada jenis tari-tarian lain yang mirip? Maaf Bapak, maaf. Benarkah tari-tarian yang sedang diperagakan gadis penari itu adalah tari-tarian Nisa Caranagini? Kau ini mau apa, anak muda? Sejak tadi kau kulihat berdesak-desakan terus. Tenanglah, nonton saja. Kalau kau masih juga tidak bisa diam, nanti akan terjadi keributan. Oh, maaf Bapak. Saya hanya ingin tahu, apakah benar tari-tarian itu adalah tari-tarian Nisa Caranagini? Apa urusanmu? Yang penting nonton saja. Tidak usah bertanya macam-macam. Wong tinggal nonton saja kok rewel. Sudah jangan ganggu aku. Aku mau nonton. Akhirnya Arya Kamandanu tidak lagi meneruskan bertanya. Kembali dia melihat ke arah panggung. Dia melihat gadis penari itu terus memperagakan tari-tarian Nisa Caranagini dengan lincahnya. Kadangkala dia membuang sampur ke kiri ataupun ke kanan. Kadangkala dia melompat sambil memutar tubuhnya. Dan pada saat lain, dia mengibas-ngibaskan tangannya ke belakang. Arya Kamandanu benar-benar terpesona melihat gerakan-gerakan yang diperlihatkan si gadis dari atas panggung. Mendadak, secara kebetulan Arya Kamandanu bertatapan pandang dengan si penari. Si penari tersenyum manis. Tubuh Arya Kamandanu seketika bergetar. Bukan karena senyuman itu, tapi karena pandangan mata si gadis. Dan aneh sekali, sekarang dia sama sekali tidak merasa takut ataupun gentar. Dia balas memandang ke arah si gadis. Dan si gadis penari itu pun memalingkan wajahnya sambil membuang sampur. Dan tari-tarian pun selesai. Si gadis penari berlari ke belakang panggung. Arya Kamandanu segera memburu si gadis penari ke belakang panggung. Tapi gadis penari itu ternyata tidak ada di sana. Dia terus mencari ke sana kemari. Dia bertanya pada orang-orang, tapi tidak seorang pun memberikan keterangan tentang gadis penari yang tiba-tiba saja lenyap tanpa bekas. Karena penasaran, akhirnya Arya Kamandanu berlari ke jalanan
dia terus berlari sekencang-kencangnya, berusaha untuk menemukan si gadis penari cantik. Kemana perginya gadis itu tadi? Aku melihat gejala-gejala yang tidak wajar. Dia menghindari tatapan mataku. Oh, aku melihat bayangan berkelebat di sebelah sana. Ya, dia berlari ke arah gerumbulan semak belukar itu. Aku akan mengejarnya, dan aku harus menangkapnya. Kenapa, Tuan? Apanya yang aneh? Iya, memang tidak ada yang aneh. Saya hanya ingin tahu dari mana kau belajar tari-tarian itu. Kau menari sangat indah. Aku ingin tahu siapa gurumu. Si gadis penari tidak menjawab pertanyaan Arya Kamandanu. Dia hanya berpaling perlahan-lahan. Kembali Arya Kamandanu merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia melihat sepasang mata itu. Sepasang mata ular naga Puspa Kresna. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.